Tamira, mahasiswi Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Syekh Yusuf. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah karya sastra Indonesia yang berjudul Bumi Manusia, karya Pramoedya Anantatur. Bahasan ini saya kaitkan dengan mata kuliah mantap ilmu filsafat saya, karena meskipun novel ini adalah karya sastra, di dalamnya tentu terdapat banyak gagasan filosofis tentang manusia, kebebasan, keadilan, dan martabat. Oke, di novel Bumi Manusia ini bukan hanya menceritakan tentang kisah cinta atau sejarah kolonial, tapi juga menggambarkan tentang manusia berpikir, mempertanyakan nasib mereka, dan melawan ketidakadilan. Oleh karena itu, novel ini sangat relevan untuk dikaji secara filosofis. Oke, lanjut. Bumi Manusia adalah novel pertama dari tetralogi Pulau Buru yang ditulis oleh Pramoedya. Ketika beliau berada dalam tahanan politik, hal ini penting untuk diketahui karena kondisi penulis sangat mempengaruhi isi novel yang penuh kritik terhadap kekuasaan dan ketidakadilan sosial. Oke, cerita ini berlatar di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, saat masyarakat dibagi secara ketat berdasarkan ras, status, yaitu ada Eropa, Indo, Timur Asing, dan pribumi. Oke, sistem ini tuh menciptakan ketimpangan besar dalam pendidikan, hukum, dan hak sebagai manusia. Dari sisi inilah konflik utama novel itu bermula. Sebelum lanjut, di sini aku ada singkatan dari sinopsis ceritanya. Itu tokoh utama dalam novel ini adalah Minke, seorang pemuda pribumi yang mendapat kesempatan bersekolah di HBS atau sekolah elit milik Belanda. Minke adalah sosok yang cerdas, kritis, dan mulai mempertanyakan posisi bangsanya yang selalu dianggap rendah. Dalam perjalanannya, Minke itu mengenal Annelies Malema, seorang gadis berdarah Belanda dan pribumi. Ya, berdarah campuran Belanda dan pribumi. Ia juga berkenalan dengan ibu Annelies, yaitu Nyai Ontosoro. Seorang perempuan pribumi yang hidup sebagai gundik seorang Belanda, tetapi memiliki kecerdasan, keberanian, dan pemikiran yang sangat maju. Konflik ini muncul ketika hukum kolonial tidak mengakui keberadaan Nyai Ontosoro sebagai ibu sah Annelies. Akibatnya, Annelies harus dipisahkan dari keluarganya dan dibawa ke Belanda. Peristiwa ini itu melibatkan atau memperlihatkan bagaimana hukum kolonial tidak berpihak pada keadilan
melainkan pada kekuasaan. Oke, kemudian jika dilihat dari sudut filosofis atau filsafat, bumi manusia itu sangat kuat dalam membahas hakikat manusia dan identitas diri. Minke itu mengalami konflik batin karena dia berada di antara dua dunia, sebagai pribumi dan sebagai pelajar berpendidikan barat. Dalam filsafat, manusia itu sering disalahpahami sebagai makhluk yang selalu mencari makna dan jati diri. Minke itu mempertanyakan, siapa aku? Apakah aku hanya pribumi yang harus tunduk? Ataukah aku hanya manusia yang memiliki martabat dan hak yang sama? Penggulatan Minke ini mencerminkan filsafat eksistensial, yaitu ketika manusia sadar akan dirinya dan mulai mempertanyakan struktur yang mengekangnya. Lalu, novel ini juga menyentuh persoalan filsafat hukum. Hukum dalam bumi manusia tidak digambarkan sebagai alat keadilan, melainkan sebagai alat kekuasaan kolonial. Nyi Ontosoro kalah di pengadilan bukan karena ia salah, tetapi karena ia tidak diakui secara hukum sebagai manusia yang setara. Secara filosofis, ini mengajak kita berpikir, apakah hukum selalu adil? Ataukah keadilan hanya milik mereka yang berkuasa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sangat relevan dalam filsafat politik dan filsafat hukum, di mana hukum seharusnya melindungi manusia, bukan justru malah menindasnya. Nah, tokoh Nyai Ontosoro ini merupakan salah satu karakter yang paling filosofis dalam novel ini. Ia menunjukkan bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh status sosial atau pengakuan hukum, melainkan oleh kesadaran, keberanian, dan kemampuan berpikir. Nyai Ontosoro sadar bahwa ia tertindas, tetapi ia tidak menyerah. Ia belajar mengelola usaha dan mendidik anaknya. Dalam perspektif filsafat, ia adalah simbol manusia merdeka secara batin. Meskipun terbelenggu secara sosial, tokoh ini juga mencerminkan gagasan awal feminisme bahwa perempuan juga memiliki rasio, kehendak, dan hak yang sama dengan kaum laki-laki. Nilai filosofis yang dapat dipetik dari novel ini yaitu kita dapat menarik beberapa nilai filosofis penting. Pertama, manusia adalah makhluk berpikir yang berhak mempertanyakan ketidakadilan yang mereka rasakan. Kedua, pendidikan adalah alat pembebasan, bukan sekedar sarana naik status sosial. Dan yang ketiga, martabat manusia itu bersifat universal dan tidak boleh dibatasi oleh ras, gender, atau kekuasaan. Nah, novel ini itu mengajarkan bahwa menjadi manusia berarti berani berpikir, berani melawan, dan berani mempertahankan nilai kemanusiaan, bahkan nilai keadilan
yang ada di kehidupan mereka. Lalu, sebagai penutup, Bumi Manusia bukan hanya sekedar novel sejarah atau kisah cinta yang sudah saya paparkan di awal, tetapi sebuah refleksi filosofis tentang manusia dan perjuangan melalui tokoh Minke dan Nyai Ontosoro. Pramudia mengajak kita untuk memahami bahwa filsafat tidak hanya hidup di buku teori, tapi juga dalam pengalaman hidup manusia sehari-hari. Oleh karena itu, novel ini sangat relevan untuk dikaji dalam mata kuliah pengantar ilmu filsafat karena sangat membantu kita untuk memahami apa arti menjadi manusia dan berpikir dan tentu bermartabat. Mungkin saya hanya bisa menjelaskan segitu saja tentang novel Bumi Manusia. Semoga penjelasan ini membuat kalian tertarik untuk membaca buku-buku yang memiliki manfaat atau arti yang begitu banyak di dalamnya. Mungkin sekian saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.